Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Kita mulai pembahasan kita dari surat Al-Maidah ayat 8. Allah berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Terjemahannya kurang lebih dalam bahasa Indonesia, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang berdiri membela kebenaran karena Allah, syuhada bil qist, dengan menjadi saksi secara adil. Janganlah kebencian kalian kepada suatu kaum membawa kalian kepada sikap tidak adil. Bersikap adillah, ia adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengawasi atau maha mengetahui dengan apa yang kalian kerjakan. Ikhwani fiddin rahimakumullah, apapun yang kita pikirkan, kita rasakan, atau kita angan-angankan ketika membaca tema perkara yang akan kita bahas pada pagi hari ini, maka jangan keluar dari sikap adil, karena itu penting. Sikap adil itu lebih dekat kepada takwa, dan takwa sebagaimana kita sadari, kita ketahui, itu merupakan modal yang paling besar untuk menyelamatkan kita dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Salah satu di antara tanda bahwa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu bagaimana kita bersaksi secara adil terhadap segala persoalan. Ini landasan yang pertama yang melandasi kita untuk menempatkan pikiran, perasaan, dan apapun yang kita rasakan, kita pikirkan, kita khayalkan untuk menghadapi pembahasan yang tadi disebutkan kontroversial ya, menurut saya ya ada mengandung itu di masyarakat barangkali ya. Kemudian landasan yang kedua ya ikhwah, ada satu kaidah, takhirul bayan indal hajah la yajuz. Mengakhirkan keterangan ketika ia diperlukan la yajuz. Tidak boleh itu sampai kepada haram tentunya. Maka kita berada pada satu keadaan di mana kita harus menjelaskan sesuatu yang harus kita jelaskan hari ini. Setelah sekian lama kita berdiam, sebagaimana kita pahami, Daulah Khilafah Al-Baghdadi itu sudah diistiharkan atau sudah diproklamasikan 2 tahun yang lalu kurang lebih ya, Ramadan. Berarti Ramadan kemarin, Ramadannya lagi. Iya. 2 tahun yang lalu kurang lebih. Yang jelas Ramadan 1435 Hijriah. Tanggal 1. Itu ISIS sudah tidak ada dan berganti nama menjadi Daulah Khilafah Al-Baghdadi. Hari kedua sudah ada satu komentar reaksi dari beberapa ulama dari Mesir, Syam dan lain-lain. Tetapi buku ini dalam buku aslinya berbahasa Arab ya. Ini di sini. Itu ditulis setahun yang lalu. Qalu an daulatil Baghdadi. Ya. Mereka berkata tentang Daulah Al-Baghdadi yang ditulis diterbitkan oleh Kataib Rad'il Khawarij ya. Ini ditulis setahun yang lalu, Ramadan tahun yang lalu. Artinya sudah menunggu 1 tahun.
Kemudian diterjemahkan oleh tim Jazira sebelum Ramadan siap, kemudian Ramadan kemarin diterbitkan. Artinya setahun setelah buku ini dalam bahasa Arabnya ditulis, kemudian baru setahun kemudian diterjemahkan. Artinya kita memang menunggu, ya, kita menunggu sambil mendoakan kebaikan. Kemudian pertanyaannya, kenapa setelah itu kemudian kita membicarakan tentang Daulah Al-Baghdadi lagi? Kenapa? Kemudian pertanyaan berikutnya, sampai kapan kita akan membicarakannya? Di sini kalau ikhwan-ikhwan membaca di bahasa terjemahannya, di terjemahannya halaman 207, ya, bagi ikhwan-ikhwan yang mempunyai buku atau nanti bisa dirujuk lagi. Sebelumnya saya perlu beritahukan bahwa buku ini pernah kita bedah di Kudus pada bulan Ramadan, ya, sampai 2 kali kajian untuk buku ini. 1 kali kajian antara 1 jam 40 menit 1 kali kajian. Jadi 3 jam lebih ya kita mengkaji ini. Saya melihat sudah ada di YouTube, sudah di-upload di YouTube, nanti bisa dilihat untuk lebih lengkapnya lagi. Tetapi kita hanya punya waktu 1 jam di sini. Halaman 207, Syekh Dr. Iyad Qunaibi, ya, salah satu di antara aktivis jihad di Syam hari ini, yang mempunyai satu pandangan-pandangan yang menurut saya ya tajam, bagus. Dia yang termasuk menyarankan kepada kaum muslimin, terutama kaum mujahidin, untuk mengambil pelajaran dari tajrubah jihadiyah yang dilakukan oleh jamaah jihadiyah yang ada di muka bumi ini sejak runtuhnya khilafah sampai hari ini. Beliau selalu mengingatkan supaya kita mempelajari tajrubah jihadiyah itu dan kita pelajari kekurangan-kekurangannya, dan jangan kita ulangi kekurangan-kekurangan itu. Dengan mengumpamakan satu perumpamaan yang bagus sekali, ya. Beliau mengumpamakan bahwa kaum muslimin hari ini berada pada satu penjara besar, kemudian hanya ada satu pintu gerbang untuk membebaskan dari penjara itu, tetapi kunci daripada pintu gerbang, anak kuncinya itu ada pada salah satu di antara 10 lubang yang ada di tembok penjara itu. Hanya satu saja yang ada kunci, anak kunci untuk membuka pintu gerbang. Lubang yang lain itu isinya binatang berbisa. Kemudian ada orang yang memberanikan dirinya untuk mencoba mengambil kunci itu, untung-untungan bahasanya, dari lubang yang pertama. Kemudian dia digigit oleh binatang berbisa itu dan mati. Ada orang yang kedua mengambil dari yang kedua dengan persiapan lebih baik. Tangannya memakai kaos tangan dari kulit, ya, dengan harapan tidak mempan digigit oleh binatang berbisa, tapi begitu lagi. Seterusnya. Orang yang kedua mestinya belajar dari orang yang pertama. Dia tidak akan memasukkan tangannya ke lubang yang pertama, dia akan memasukkan tangannya ke lubang yang kedua. Begitu juga orang yang ketiga tidak akan memasukkan tangannya ke lubang yang pertama dan kedua, karena sudah jelas di situ ada binatang berbisa. Dan seterusnya. Kita yakin, ayolah ikhwah, kaum mujahidin ini yakin bahwa ada di antara 10 lubang itu yang kuncinya tersimpan di situ. Yakin kita. Tetapi untuk itu perlu tajrubah. Maka kita harus belajar dari tajrubah kaum jihadis, kaum mujahidin pada lubang yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jangan mengulang-ulang lagi. Ini menarik sekali. Nah, ini salah satu di antaranya pikiran beliau ini, Dr. Iyad Qunaibi. Ini menarik sekali. Di situ dituliskan kenapa kita berbicara tentang deklarasi Khilafah Al-Baghdadi. Kenapa? Setelah sekian lama berdiam diri, kemudian mengharapkan, berdoa kepada Allah, moga-moga Allah memberikan kebaikan, ya, hari ini kita berbicara. Kenapa? Ini menarik sekali ya, ikhwan. Jadi belum berakhir majelis ini, kata beliau tadi, kita sudah mulai membicarakan ini. Kita tidak
berdiam diri. Karena berdiam diri bermakna mengakhirkan keterangan. Mengakhirkan keterangan bermakna melanggar larangan. Karena keterangan itu harus kita jelaskan hari ini. Dan itu pun kita sudah berdiam diri lama, 2 tahun lebih, ya kan? Di sini jawaban beliau menarik sekali pada buku aslinya. Limadza natakallamu an i'lanil khilafah. Ya. Kenapa kita membicarakan tentang pengumuman atau i'lan Daulah Khilafah Al-Baghdadi? Di sini disebutkan menarik sekali. Natakallamu an hadzal i'lan indama yubna alaihi nata'ij batilah. Kalau tidak, kita tidak akan membicarakan ini. Terjemahannya menarik sekali, ya. Kita berbicara tentang deklarasi Khilafah Al-Baghdadi ketika hal itu, maksudnya deklarasi Khilafah Al-Baghdadi ini membuahkan kebatilan. Terjemahannya begitu. Tetapi dalam bahasa Arabnya nata'ij batilah. Ya. Karena ia melahirkan kesimpulan-kesimpulan yang batil, ya. Karena ia melahirkan buah-buah yang batil. Bahasanya memakai bahasa syar'i, batilah. Nanti akan diuraikan oleh beliau apa saja, tetapi kita mencoba untuk mengkaji lebih dalam dari pandangan yang lain nanti. Kemudian sampai kapan kita membicarakannya? Di sini pada bab yang beliau tulis juga ada tulisan begini. Ada doa yang beliau berikan, ya, di sini untuk kita juga sama-sama berdoa nanti tentu saja. Allahumma rfa'anna bala'atan dimil Baghdadi. Dan itu beliau menganjurkan kepada dirinya dan kepada pengikutnya untuk berdoa ini. Ini di Syam, ya. Ya Allah, angkatlah dari kami balak tandim Al-Baghdadi. Jadi kita membicarakan, ya, balak. Kita membicarakan tentang tandim Al-Baghdadi ini sampai kapan? Sampai 2 hal ini tidak ada, yaitu nata'ij batilah ini sampai tidak ada, dan sampai Allah mengangkat balak tandim Al-Baghdadi dari kaum muslimin. Jadi kaum muslimin hari ini berdoanya tambah, ya. Kalau kemarin kita berdoa Allahumma rfa'anna bala'a BNPT wa Densus 88, ya, sekarang ditambah. Kalau yang kemarin belum berdoa itu terlambat Anda, ya. Sebagian ikhwan kita sudah berdoa Allahumma ahlik BNPT wa Densus 88 wal an a'immatahuma. Sebagian sudah berdoa begitu. Ya Allah, hancurkanlah BNPT dan Densus 88 dan jauhkanlah kedua pemimpin kelompok itu dari kebaikan. Bahasa mudahnya laknatlah, ya. Fasih itu harus, ya kan, fasih. Kita tidak bisa mengukur mana yang lebih bahaya dari sisi fisik terhadap kaum muslimin, ya. Kita tidak bisa membedakan hari ini. Dua-duanya balak, ya. Ini mendasar sekali hanya ikhwah, ya, ini mendasar sekali. Sejauh mana balak itu dirasakan khususnya oleh para pelaku jihad di Syam dengan kehadiran Daulah Khilafah Al-Baghdadi, ya, saya tidak suka menyebut ISIS, ya, sebab ISIS itu sudah jadi komoditas provokasi oleh BNPT dan Densus 88 dan Amerika. Ya, sekali lagi kita tidak mencoba untuk menyenangkan hati siapapun. Kalau hari ini kita membicarakan ini dengan adil, karena keterangan ini harus diberikan dan kita tidak menjadi agen siapapun, ya. Kalau harus ada yang kita bela, maka yang kita bela adalah al-haq. Yang kita bela adalah Islam. Yang kita bela adalah al-jihad. Yang kita bela adalah mujahidin. Ini mendasar sekali. Kalau kita ditanya mana yang lebih mengembirakan kita, kemenangan Daulah Al-Baghdadi atas Peshmerga, kemenangan Daulah Al-Baghdadi
atas daulah Rafidhah Irak, atau kekalahannya baik di Fallujah, di Mosul dan lain-lain, kita akan mengatakan bahwa kita mendoakan kemenangan daulah Al-Baghdadi atas Peshmerga. Kita mendoakan kemenangan daulah Al-Baghdadi atas daulah Rafidhah Irak. Tentunya begitu. Tetapi kita tidak sedang membicarakan itu. Kita sedang membicarakan balak daulah Al-Baghdadi terhadap jihad dan mujahidin di Syam yang sedang kita bicarakan itu. Ikhwani fiddin rahimakumullah, karena waktu terbatas saya akan membatasi ya. Satu, saya akan mengambil dari tulisan sekaligus nasihat fatwa dari dua orang yang muttafaq alaih dalam masalah ini, yaitu Dr. Hani As-Sibai dan Dr. Thoriq Abdul Halim hafidhahumullah ya. Ini kalau pada buku terjemahan kita lihat pada halaman 169. Ini menarik sekali, karena di antara seluruh tulisan yang ada dalam buku ini, yang tulisan ini disepakati oleh dua orang alim mujahid yang mereka berpengalaman dalam dunia jihad, mereka berpengalaman dalam dunia melawan tauhid, melawan kebatilan dan pengusung kebatilan. Ini yang ditulis oleh dua orang ya. Itu hanya tulisan ini, lainnya ditulis oleh satu orang, kecuali dalam fatwa yang difatwakan oleh banyak ulama ya. Ini ditulis oleh dua orang, beliau berdua bersepakat terhadap tulisan ini. Yang pertama, jelas sekali di sini, kami berlepas diri di hadapan Allah atas perbuatan dan tindakan jamaah Al-Baghdadi. Silakan saudara-saudara bisa baca ya. Kalau saya diminta nasihat, saudara-saudara sekalian mesti baca ini. Baca, tidak mesti beli ya, tetapi baca. Artinya bahwa pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ada pada pikiran kita, kemudian kegundahan yang ada pada hati kita, atau kebingungan yang ada pada lapangan dakwah kita, banyak terjawab dengan tulisan ini. Mestinya landasan yang ketiga dari mujahid, sebagian bagian daripada sifat at-Taifah al-Mansurah adalah setelah keterangan ini kita tidak perlu berbantah lagi ya. Karena salah satu di antara sifat dari para mujahid yang berada pada at-Taifah al-Mansurah adalah la yumaruna fi dinillahi azza wa jalla. Mereka tidak masuk pada perbantahan di dalam urusan din Allah azza wa jalla. Yang diperlukan adalah mendapatkan keterangan yang jujur dan benar, itu saja. Setelah itu memilih liyahlika man halaka am bayyinatin wa yahya man hayya am bayyinah, supaya binasa orang yang binasa setelah keterangan dan hidup orang yang hidup setelah keterangan. Jadi kita tidak perlu berbantah ya, apalagi sampai mengeluarkan keris dari rangkanya, tidak perlu ya kan? Anda berikan keterangan, kami sudah memberikan keterangan, biarkan Allah subhanahu wa ta'ala menentukan siapa yang diberi petunjuk setelah keterangan dan siapa yang dibinasakan setelah keterangan ya. Saya mengusulkan kepada panitia, kalau bisa nanti coba diminta salah seorang ulama perwakilan daulah Al-Baghdadi di Indonesia untuk memberi keterangan adil, sebab kita mau adil ini, kita bukan mau menang-menangan ya. Kita tidak mau pengikut yang tertipu ya, tetapi kita mau pengikut yang mengerti, kalaupun dia pengikut, sebab pengikut yang mengerti punya potensi menjadi pemimpin, tetapi pengikut yang tertipu dia punya potensi menjadi pengkhianat. Ini masalah besar ya. Ini pengalaman harakiyah yang selama ini saya jalankan, saya jalani, dan saya coba kaji, gali dari beberapa ulama mujahid. Pengikut yang tertipu, tidak memahami ilmunya, itu punya potensi besar menjadi pengkhianat. Sementara pengikut yang mengetahui ilmunya, dia punya potensi menjadi pemimpin. Kita tidak memerlukan pengikut yang tidak mengerti ya, karena kita terancam terus-menerus ya, terancam terus-menerus. Saya lanjutkan, silakan nanti dibaca ya. Saya bacakan sebagian. Kami umumkan di sini bahwa kami berlepas diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala
atas perbuatan dan tindakan jamaah ini, maksudnya Daulah al-Baghdadi, yang menamai dirinya Ad-Daulah al-Islamiyah fil Iraq wa Syam, beserta para pemimpinnya selama belum bertobat. Selama belum bertobat. Tambah satu lagi alasannya. Sampai kapan kita membicarakan masalah Daulah al-Baghdadi selama pemimpinnya belum bertobat? Tambah satu lagi alasan. Tetapi mengingatkan untuk bertobat harus selalu, ya, harus selalu. Kami peringatkan kepada para pemuda dari kalangan mujahidin dan lainnya dari pemikiran dan manhaj mereka. Mereka tidak dikenal melainkan oleh orang-orang yang mengetahui pemikiran jamaah yang telah menyimpang seperti Khawarij dan Qaramitoh beserta tindakan yang pernah mereka lakukan. Dua orang ulama mujahid yang dibesarkan di dalam kubangan ilmu dan jihad, Dr. Hani Asibai dan Dr. Tariq Abdul Halim, dua-duanya ulama Mesir yang dengan lantang menyampaikan kalimat hak di depan penguasa yang zalim, ya, sudah memberitahu satu kepada pemimpin Daulah Khilafah al-Baghdadi supaya bertobat, yang kedua memberitahu kepada para pemuda semuanya supaya berhati-hati terhadap pemikiran Daulah Khilafah al-Baghdadi, karena itu, ya, itu paling tidak disamakan dengan pikiran Khawarij dan Qaramitoh. Sebagaimana kita pahami, ya, dari segi pemikiran itu yang paling merusak pemikiran Islam Khawarij. Dari segi tindakan konkret yang selama ini paling merusak Islam Qaramitoh. Ya, belum ada dalam sejarah Islam, ya, ada sekelompok orang itu yang mengambil Hajar Aswad, dipindahkan dari tempatnya di Ka'bah. Kemudian mereka tutup sumur Zam-Zam, mereka hadang jamaah haji supaya tidak berhaji ke Ka'bah Baitullah dan tempat-tempat manasik di sekitarnya. Belum ada. Belum ada yang begitu sepele, ya, menganggap sepele maksudnya darah kaum muslimin, kehormatan orang Islam. Belum ada, kecuali Khawarij dan Qaramitoh. Tentunya di lingkungan orang yang mengaku Islam, ya kan. Ini menarik sekali ya, ya ikhwah. Silakan nanti dibaca lebih jauh. Kemudian berikutnya yang mau kita jelaskan dalam masalah ini adalah menjelaskan sifat tanzim daulah dan akidahnya. Jadi kita tidak berbicara dengan kenyataan di lapangan saja, ya, tetapi bagaimana melakukan semacam kajian, bagaimana hubungan tindakan konkret di lapangan yang dilakukan oleh Daulah Khilafah al-Baghdadi dalam hubungannya dengan akidah. Sifat yang pertama, ya, di sini disebutkan telah jelas perkaranya bagi kita setelah mencari kabar, tabayun, meneliti dan mendengar dari saksi-saksi yang adil dan thiqah selama setahun lamanya ya ikhwah, bahwa tanzim Daulah Islamiyah di Irak dan Syam, Daulah al-Baghdadi maksudnya, yang sekarang mengaku sebagai khilafah, telah melakukan pelanggaran dengan cara yang terkoordinasi, bukan hanya personal sebagaimana yang dikira oleh sebagian orang pada awalnya. Ya. Tadi disebutkan kenapa kita berpikir sebelum ini kita tawakuf tidak menjelaskan, karena kita juga menduga bahwa pemikiran Khawarij menghalalkan darah sesama mujahidin itu adalah bagian daripada pemikiran personal. Paling tinggi adalah komandan lapangan, bukan satu pemikiran tanzim Daulah Khilafah yang tersistematis. Ya. Ternyata setelah kajian setahun lebih, dua ulama mujahid ini menyimpulkan bahwa pemikiran Khawarij yang ada pada Daulah Khilafah al-Baghdadi itu memang pemikiran yang manhaji. Kita coba mengirimkan beberapa ikhwan untuk mengetahui pemikiran itu langsung, bergaul dengan mereka, ya. Dan ikhwan itu tidak kembali tanpa informasi. Sudah, cukup itu saja. Informasinya banyak dalam masalah ini, tapi cukup itu saja untuk sementara. Jadi ketika kita sudah mendapatkan data lapangan itu konkret, ya kan, kita masih menunggu
karena kita menganggap bahwa belum ada pernyataan ulama yang resmi dalam masalah ini. Tapi setelah kenyataan pahit di lapangan yang kita hadapi ternyata dibenarkan oleh para ulama ini, maka kita menjadi fasih dalam masalah ini, bahwa ini ada satu perkara yang harus diterangkan dan tidak boleh ditunda-tunda. Mengakhirkan keterangan ketika diperlukan tidak diperbolehkan. Mereka menumpahkan darah yang maksum, terjaga menurut syar'i di Syam, dengan membunuh para komandan mujahidin dan siapa saja yang menyelisih mereka, seperti masuknya mereka ke dalam rumah sakit yang di dalamnya adalah Muhammad Faris, salah satu mujahid Akhrarus Syam, dengan memotong kepalanya menggunakan pisau. Pembunuhan terhadap Syekh Abu Sulaiman Al-Hamawi, pimpinan Jundus Syam. Penyiksaan dan pembunuhan yang dilakukan kepada seorang dokter, Abu Rayyan, salah satu anggota Akhrarus Syam. Pembunuhan terhadap pimpinan Raqqah dan Jabhah Nusrah yang bernama Abu Sa'ad Al-Hadrami. Penculikan salah satu komandan Nusrah, Abu Hudzaifah Al-Mashhadani. Pembunuhan yang paling spektakuler yaitu pembunuhan terhadap Syekh Abu Khalid As-Suri, salah satu komandan mujahidin Sunni dan komandan Akhrarus Syam. Padahal Syekh Abu Khalid As-Suri ini dengan sungguh-sungguh ya, mencoba untuk menjalin komunikasi, melunakkan hati para pemimpin Daulah Khilafah Al-Baghdadi supaya mau duduk di dalam satu mahkamah syar'i yang independen. Jawabannya adalah dibunuh. Ini berita besar pada waktu itu ya, pada waktu pembunuhan beliau, berita besar. Yang pertama ini, yang kedua, masih banyak daftarnya ya. Ya, tapi saya baca yang kedua karena 11 ya. Kedua, telah kita ketahui bahwa Jamaah Daulah membunuh kaum muslimin dengan dasar persangkaan dan takwil yang lemah, serta mengafirkan mereka menggunakan kaidah-kaidah dan bukti-bukti yang tidak terdapat pada orang yang dibunuh. Telah datang kabar kepada kami secara mutawatir bahwa mereka tidak masuk ke suatu kampung yang menyelisih mereka, artinya tidak sefaham dengan mereka dalam urusan kekhalifahan ini, melainkan mereka tumpahkan darah mereka. Jamaah Daulah ini dikenal dengan penyembelih, pemotong kepala, bahkan menggantungkan kepala itu di tanah lapang umum, sebagaimana yang terjadi di Dirsur, ya, Raqqah, pada penduduk Asywitat, ya, pedesaan Aleppo, Halb, ya, dan di tempat lain. Ini semua sekali lagi ayat ikhwah fakta, ya, fakta. Fakta akan menjadi benar atau keliru tergantung daripada alasannya. Tetapi ketika ada pihak-pihak tertentu yang dengan niat baik mencoba menanyakan alasannya, tidak pernah mendapatkan jawaban. Alasannya sederhana, karena mereka menyelisih Daulah Khilafah Al-Baghdadi dalam urusan kekhalifahan. Ketiga, telah datang kabar mutawatir kepada kami bahwa sebagian besar anggota Tanzim Daulah berumur muda, berakal rendah, dan menganggap remeh darah kaum muslimin. Mereka tidak menghargai orang alim atau pimpinan, meskipun mereka para ulama dan komandan telah memiliki pengalaman, mengalami ujian, dan memiliki kedudukan dalam ilmu dan jihad. Maka daulah itu menjadi berhala yang mereka puji dan agungkan. Walak perwalian sepenuhnya untuk Tanzim Daulah yang mereka akui sebagai khilafah. Barok berlepas diri dari permusuhan mereka untuk siapa saja yang tidak berbaiat kepada khalifah mereka tanpa melihat ilmu, ketakwaan, dan pengalaman jihadnya. Jelas menjadi ukuran, akhirnya kekhalifahan mereka menjadi ukuran keimanan. Orang yang tidak mengakui kekhalifahan mereka dianggap keluar dari keimanan, sehingga halal darahnya, halal hartanya, halal kehormatannya. Dalam hal ini banyak sekali sebenarnya urean-urean yang berhubungan dengan masalah ini, bahwa ini bukan masalah kekhalifahan atau imamah, bukan menurut Ahlussunnah wal Jamaah, bukan merupakan perkara usul,
tapi merupakan perkara furu', itu uraiannya banyak sekali tapi kita tidak membahas itu. Keempat, kami meyakini bahwa pimpinan Tanzim Daulah telah membuat kebohongan dan mengafirkan orang yang menyelisihinya secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana yang terdapat pada penjelasan juru bicara resmi dengan menggunakan nama daulah mereka yang berjudul Makana Hadza Manhajuna dan seterusnya. Ini juga sudah mafhum disebarkan, nanti silahkan dibaca. Kelima, kami meyakini bahwa khilafah yang mereka deklarasikan pada bulan Ramadan 1435 Hijriah adalah khilafah yang batil. Ini penting. Statement ulama, ya, pernyataan ulama. Setelah Khawarij, kemudian menghalalkan darah tentunya, kemudian ini dijelaskan bahwa itu kekhalifahan ini khilafah yang batil. Kami telah mengeluarkan bantahan untuk mereka melalui siaran radio ya Al-Makrisi pada tanggal 3 Ramadan 1435 Hijriah. Kita sudah mengikuti ini ya ikhwah. 1 Ramadan khilafah, daulah khilafah Al-Baghdadi itu diumumkan, 3 Ramadan sudah ada bantahan. Dan selama Ramadan tahun itu 1435 Hijriah itu luar biasa bantahan dari berbagai pihak. Ya. Tapi kita masih mencoba untuk berdiam diri. Sampai kenyataan lapangan yang dialami oleh ikhwan-ikhwan kita yang kita kirim ke sana bersesuaian dengan pendapat para ulama yang mengkaji lapangan langsung. Yang ke-6, bersama dengan pernyataan ini kami edarkan juga lampiran yang berisi tentang tindakan kriminal yang terdokumentasikan dari tindakan Tanzim Daulah Al-Baghdadi dalam memerangi kaum muslimin dan mujahidin, yang menjelaskan manhaj penyembelian terhadap kaum muslimin yang dilakukan oleh Tanzim Daulah Al-Baghdadi. Maka hal itu membenarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka memerangi orang Islam, maksudnya mereka yang telah banyak membunuh orang Islam, meskipun kadang-kadang mereka juga membunuh orang kafir. Tulisannya begitu, keterangan lengkapnya ada di tulisan yang asli dalam bahasa Arab. Ketujuh, politik jamaah ini mengikuti politik Haruriyah, juga mengikuti manhaj Qaramitoh dan seterusnya ya. Mereka tidak berbelas kasih pada anak-anak, perempuan dan lanjut usia saat mereka mengirim bom-bom mereka dan pasukan pembunuh rahasia mereka dengan alasan bahwa mereka sohawat telah murtad. Caranya itu begitu. Jadi orang yang tidak setuju dengan pemikirannya tentang khilafah itu, ya, itu persoalannya begitu, supaya menjadi halal secara syar'i dalam pikiran mereka, dimurtadkan lebih dahulu. Ini semua kesaksian ulama ya. Saya mencoba untuk mengambil kesaksian dari 2 ulama Mesir yang bekerja dalam urusan jihad dan gerakan Islam. Karena apa? Sekali lagi Dr. Hani Asibai hafidhahullah dan Dr. Tariq Abdul Halim hafidhahullah, mereka tidak terlibat langsung konflik dengan Al-Baghdadi, tidak terlibat konflik langsung secara administrasi dengan Syekh Abu Muhammad Al-Adnani. Kalau saya mengambil pendapat ulama yang mempunyai konflik langsung secara administrasi maupun di lapangan, kalimatnya jauh lebih tajam. Misalnya kita mengambil pendapat Dr. Ayman Zawahiri hafidhahullah, tentu akan lebih tajam. Kita mengambil pendapat dari yang lain, katakanlah Syekh Abu Muhammad Al-Maqdisi, akan lebih tajam. Atau Syekh Abu Qatadah Al-Filistini ya, yang intensif berkorespondensi, katakanlah seperti itu. Saya tidak mengambil istilah berbantah ya, berkorespondensi. Tetapi Syekh Hani Asibai dan Dr. Abdul Halim, Tariq Abdul Halim ini di Mesir ya, walaupun mereka adalah mujahid yang aktif ya, tetapi mereka tidak terlibat konflik langsung dengan Daulah Khilafah Al-Baghdadi. Jadi kita harapkan bahwa posisi itu membawa kepada kajian yang lebih adil. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun kita tidak mengatakan bahwa kalau misalnya kita mengambil pendapat
Dr. Ayman Dawahiri atau Dr. Abu Qatadah Al-Filistini atau yang lain-lain, bukan berarti bahwa mereka tidak adil, kita tidak mengatakan seperti itu ya. Tetapi manusiawi, kalau terlibat konflik dalam urusan administrasi dan lain-lain itu ada ya, ikut dimensi manusiawinya mewarnai pikiran, kemudian kalimat-kalimat yang dibuat. Saya lanjutkan yang ke-9, ke-8 lebih dahulu ya. Kami bersaksi, kesaksian ini ayat ikhwah ya, menarik sekali. Sekali lagi kesaksian ulama mujahid. Hati-hati. Nashhadu, kalimatnya syahadatan nus'alu anha amamallahi subhanahu wa ta'ala. Serius kalau sudah begini. Walaupun dari tadi juga serius, tapi ini lebih serius. Kami bersaksi dengan kesaksian yang kami akan ditanya tentang kesaksian itu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kesaksiannya? Anna haula'il muntasibina ila hadzal tanzim al-ma'ruf bid-daulatil islamiyah manhajuhum manhajul khawarij. Cetok kata orang Solo. Sesungguhnya mereka yang intisab ya, bergabung dengan tandim yang dikenal dengan Daulah Islamiyah atau tandim Daulah Al-Khilafah Al-Islamiyah Al-Baghdadi maksudnya, manhaj mereka adalah manhaj khawarij. Jelas sekali ya ya Allah. Kalau yang mau mempelajari bahasa Arabnya ini bagus, saya anjurkan ya, hampir anjuran yang kuat kepada yang bisa berbahasa Arab untuk membaca buku bahasa Arabnya. Dan itu selesai, banyak pertanyaan terjawab di situ. Silahkan menghubungi penerbit Jazira, kemudian minta kopinya. Ya. Ini menarik sekali ya, ikhwah. Kajiannya kajian ilmu dan fakta yang ada di lapangan. Ya. Silahkan nanti Anda dengarkan kajian-kajian yang lain. Sekali lagi, kita tidak mencoba untuk memihak, kita tidak anti Daulah Al-Baghdadi ya. Kita jelas anti Amerika, jelas. Kita tidak anti kepada Daulah Al-Baghdadi, kita jelas anti BNPT, jelas. Tetapi kita mengharapkan bahwa Daulah Al-Baghdadi hari ini telah menjadi balak bagi Islam dan kaum muslimin, khususnya jihad dan mujahidin di Syam. Kita berdoa kepada Allah, moga-moga Allah mengangkat balak itu dari diri kita. Itu fakta di lapangan ya ikhwah ya. Fakta di lapangan. ke-9, kami tekankan juga akan pentingnya menyifati segala sesuatu dengan sifatnya dan menamainya dengan namanya, karena hal itu dapat memperjelas kebenaran dan meninggikannya serta menghilangkan kebatilan dan memusnahkannya. Maka siapa saja yang tidak bertindak seperti itu, ia telah membalikkan fakta dan memalsukannya di hadapan manusia. Ini sudah diingatkan sejak awal. Jadi kalau namanya khilafah itu ada tanggung jawab syar'i, siasah syariah tentunya sebagai khalifah, dan itu harus dipenuhi. Kalau tidak maka dia terkena taklif tentunya dalam masalah ini. Ada yang menarik, Ustadz Abdullah Sungkar rahimahullah tahun 93 ya, ketika memutuskan untuk apa bahasa yang paling mudah, memisahkan diri ya, memisahkan diri dari kepemimpinan Ajengan Mastuki rahimahullah ya, dari NII. Salah satu pertimbangan Ustadz Abdullah Sungkar rahimahullah adalah kalau kita masih berangkat dari daulah, dari negara Islam Indonesia, titik tolaknya, nuktatul intilaknya dari situ, maka banyak sekali kewajiban-kewajiban sebagai daulah yang tidak bisa kita lakukan, dan itu dosa. Maka cita-cita penegakan daulah Islamiyah atau negara Islam Indonesia itu tetap menjadi cita-cita yang tidak bisa dirubah, paling tidak cita-cita antara. Tetapi titik tolak kita hari ini harus dari jamaah. Sebab kalau titik tolak kita hari ini adalah sebagai negara, maka banyak sekali perangkat negara Islam yang tidak bisa kita wujudkan. Kemudian kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh syariat, dalam hal ini siasah syariah, kewajiban yang dibebankan kepada daulah
itu menjadi tidak bisa kita lakukan, dan itu kemaksiatan. Itu menarik menurut saya. Dari seluruh pertimbangan yang ada, menurut saya pertimbangan yang paling pokok ini. Itu menarik sekali ya. Dan ini hari ini berlaku lagi, ya kan? Hari ini berlaku lagi. Istilah itu ada tuntutan syar'inya yang harus dipenuhi. Ketika tuntutan syar'i itu tidak dipenuhi, ada syarat istilahnya. Ketika syarat itu tidak dipenuhi, maka istilah itu menjadi tidak berlaku. Wallahu a'lam bishawab. Ke-10, kami peringatkan juga kepada umat, terkhusus ulama dan para dai, tentang menyebarnya pemikiran yang menyimpang ini, bukan hanya di kalangan para pendukung Tanzim Daulah, tapi juga pada faksi-faksi yang lainnya yang mengancam akidah Ahlussunnah yang murni dan melemahkan pergerakan jihad yang lurus serta membelokkan jalannya. Oleh karenanya wajib, dalam hal ini bahasa apa ini? Oleh karenanya wajib mengonter itu. Apa mengonter itu apa? Ini bahasa generasi hari ini, bahasa Indonesianya menarik. Mengonter itu apa? Ya, memberikan jawaban lah ya terhadap pikiran maupun tindakan Tanzim ini di setiap mimbar dakwah dan media sebisa mungkin. Ayo ikhwah, setelah kita membaca ini, kemudian ada himbauan yang ke-10 ini, kemudian kita memutuskan bahwa kita akan sampaikan di setiap mimbar dakwah tentang keterangan ini. Jadi setelah ini siapa saja yang kemudian setuju dengan pikiran ini punya kewajiban. Setiap mimbar dakwah apapun bentuknya, kultumkah, khutbah Jum'ahkah, khutbah Idkah, pengajian rutinkah, maka ini bagian daripada amanah untuk memberitahukan kepada umat dengan adil. Ini menarik sekali ya, ini menarik sekali. Poin yang ke-10 ini menarik sekali. Kemudian yang ke-11, di sini tentunya himbauan yang terakhir dari kedua tokoh ini. Kami menyeru pimpinan Tanzim Daulah untuk bertobat. Bagus sekali. Ya. Nad'u qiyadat Tanzimid Daulah ila taubah. Jadi apa isi kalau nanti kita mau menyampaikan ini dalam khutbah-khutbah kita? Beritahu itu tadi. Ya, fakta lapangan tentang kesesatan itu, hulu mereka, dan itu adalah bagian daripada pikiran Khawarij. Kemudian serukan kepada para pemimpin Daulah Khilafah Al-Baghdadi yang ada di sekitar kita, siapapun dia, supaya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari pemikiran hulu dan manhaj Khawarij yang telah mereka tempuh. Tidak berguna klaim mereka dengan mengatakan bahwa mereka bukan Khawarij, karena kelompok Ibadiyah dan sebagian Khawarij yang lain juga mengingkari kalau mereka adalah Khawarij. Maka kami menyeru mereka untuk bertobat dan menjaga darah kaum muslimin, mengembalikan hak-hak orang-orang yang terdolimi, patuh dan tunduk kepada hukum syariat dalam masalah darah yang telah mereka tumpahkan tanpa hak, yang mereka lakukan maupun pengikut mereka lakukan, dan Allah sebagai saksi atas apa yang kami sampaikan. Ini menarik sekali ya ikhwah. Kalimat terakhir, wallahu ala ma naqulu syahid. Jadi kita, landasan yang mendorong kita untuk menyampaikan itu bukan kemarahan ya, bukan pesanan Amerika, bukan pesanan BNPT apalagi dibiayai, tapi dorongan untuk kebaikan Islam dan maslahat kaum muslimin. Ini masalah mendasar yang dibuat kesepakatan bersama antara Syekh Dr. Hani Asibai Hafidhullah dan Dr. Tariq Abdul Halim Hafidhullah. Dua-duanya adalah ulama mujahid dari Mesir ya, mereka sejak kecil hidup berkecimpung di dalam masalah ilmu dan jihad ya. Dan sampai hari ini
Kemudian yang kedua sekarang ya, di dalam buku aslinya mulai halaman buku terjemahannya mulai halaman 92. Mulai halaman 92. Syekh Al-Muhaddits Sulaiman Al-Ulwan. Kemudian Syekh Al-Muhaddits Abdullah As-Sa'ad. Kemudian yang ketiga Syekh Al-Muhaddits Abdul Aziz At-Turaifi. Kenapa kita memilih ini? Karena mereka tiga-tiganya ahlul hadis. Ya. Ahlul hadis itu para salaf berpendapat, ya, paling tidak Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dan Abdullah bin Mubarak rahimahullah, ya, menegaskan bahwa ahlul hadis itu merupakan inti daripada at-Taifah al-Mansurah. Tingkatannya ahlul hadis sebagai inti yang paling dalam, kemudian at-Taifah al-Mansurah secara umum, kemudian setelah itu adalah al-Firqah an-Najiyah, setelah itu adalah al-Ghuraba, setelah itu kaum muslimin pada umumnya, setelah itu umat manusia, setelah itu alam semesta, ya kan. Kehidupan ini tanpa makna kalau tidak ada ahlul hadis. Dan jaminan dari Rasulullah SAW adalah bahwa at-Taifah al-Mansurah akan selalu ada hatta ya'tiya amrullah, ya, sampai Allah menghendaki lain. Maka ahlul hadis sebagai inti dari at-Taifah al-Mansurah akan selalu hadir untuk menjaga din Allah Subhanahu wa taala dan menjaga kesehatan akidah dan pemahaman diniyah daripada kaum muslimin pada umumnya. Kita memilih ini. Kemudian pertimbangan yang kedua, di samping al-muhaddits Syekh Sulaiman Al-Ulwan dan Syekh Abdul Aziz At-Turaifi itu hari ini berada di penjara kerajaan Saudi karena mereka menasihati para penguasa kerajaan Saudi, ya, tentang bahayanya Amerika berada di Jazirah Arab, ya. Bahkan Syekh Sulaiman Al-Ulwan ini sendiri sudah sejak tahun 2004, ya, itu di penjara tanpa ada pengadilan, kemudian dengan fasilitas yang sangat buruk, sehingga beliau menderita sakit di dalam penjara. Tahun 2012 dibebaskan atas desakan beberapa pihak karena kesehatannya, tapi belum lama ditangkap lagi, dimasukkan dan divonis 15 tahun. Sejak tahun itu belum ketahuan sampai hari ini. Kemudian Syekh Abdul Aziz At-Turaifi bahkan baru saja, ya, pada masa kekuasaan Salman ini, ya, sebagai Raja Saudi, April 2016, ketika beliau menasihati hubungan kerajaan Saudi dengan Amerika supaya ditinjau kembali karena itu tidak memberi manfaat kepada Islam dan kaum muslimin dan juga tidak memberi manfaat kepada bangsa Arab, ya. Kemudian beliau ditangkap. Kita memilih ulama muhaddis, kemudian mujahid, ya. Ini kesaksian beliau, ya. Syekh Muhaddits Sulaiman Al-Ulwan. Di sini ada keterangannya seorang ulama kaum muslimin yang masih di penjara Saudi, ya. Ya. Keluar masuk penjara, ya. Bukan besuk, dibesuk. Pernyataan beliau, Al-Baghdadi laisa khalifatul lil muslimin. Kalau laisa huwa khalifatul lil muslimin. Al-Baghdadi bukan khalifah kaum muslimin. Sudah cukup kan? Pernyataan muhaddis ulama. Mau diterangkan apa lagi? Ya, Jawami'ul Kalim. Ya. Kemudian yang kedua, Bai'at Al-Baghdadi batilatun. Kemudian ditulis tidak sah, batal secara syar'i. Keterangan apa lagi yang kita perlukan?
Kemudian ditulis di sini, Syekh Abdullah Al-Mukhaisini bertanya kepada Syekh Sulaiman Al-Ulwan, apakah orang yang telah berbaiat kepada Al-Baghdadi boleh membatalkan baiatnya? Pertanyaan praktis. Kalau ada di antara kita yang ada di sini pernah berbaiat kepada wakil ya, Daulah Al-Baghdadi di Indonesia, bolehkah membatalkan baiatnya? Jawaban Syekh Sulaiman Al-Ulwan, tidak perlu dibatalkan karena baiat itu batal. Faya batilah, di sini kalimatnya faya batilah. Kemudian Syekh Al-Muhaddis Abdullah As-Sa'ad Al-Muhaddis ini, apakah hari ini beliau ada di penjara Arab Saudi atau tidak, kita belum tahu. Ini berita tentang beliau belum ada tentang masalah ini. Tapi muhaddis ya. Sekali lagi ayat ikhwah, kita tidak anti Daulah Al-Baghdadi ya. Jadi para pendukung Daulah Al-Baghdadi yang ada di Solo ini didengarkan, kita tidak anti, tapi kita menganggap Daulah Al-Baghdadi adalah balak yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diangkat balak itu dari kaum muslimin. Apa buktinya? Itu tadi kesaksian yang sudah kita sebutkan. Maka sekali lagi, kita tidak membuka perdebatan, kita tidak mau mirok, sebab itu bukan sifat atau ifal mansurah. Silahkan Anda membuat keterangan, Anda itu maksudnya para pendukung Daulah Khilafah Al-Baghdadi yang ada di Solo, silahkan membuat keterangan dan sudah cukup. Kami menerangkan, Anda menerangkan, umat biarlah kita serahkan kepada Allah petunjuknya. Ini dicatat supaya jangan sampai ada pesan yang nanti dibengkokkan, ya kan? Jangan sampai ada pesan yang nanti dibengkokkan. Ini menarik sekali ya, Reva. Ini menarik sekali. Kita berdoa moga-moga Allah mengangkat bala itu dan menjadikan kebaikan. Ya, Allah lebih tahu cara yang akan ya diilhamkan kepada para hambanya. Ya. Daulah Al-Baghdadi dan penyimpangan syariatnya. Ini pernyataan Syekh Muhaddis Abdullah As-Sa'ad ya. Yang pertama, adamu qabulihi bittahakumi ila mahkamatin syar'iyyatin mustaqillah. Ya. Yaitu tidak mau berhukum kepada mahkamah syariah independen yang dibentuk oleh kaum mujahidin ya, untuk menyelesaikan pertikaian dan perselisihan yang terjadi antara beberapa faksi mujahidin. Sikap jamaah ini memicu terjadinya pertempuran di antara mujahidin. Keterangannya banyak ya, ini keterangannya banyak. Landasan-landasan yang disampaikan oleh beliau bagus sekali, silakan nanti dibaca. Kemudian yang kedua, mereka terjatuh ke lembah takfir kepada orang yang tidak patut mendapat vonis kafir ya. Jamaah Daulah juga menghukumi riddah atau murtad terhadap orang yang tidak patut mendapatkan vonis tersebut hanya berdasarkan perbuatan yang syubhat, tidak bisa dipastikan. Sikap seperti itu tentu saja menggiring mereka kepada penghalalan darah sebagian orang yang mereka hukumi riddah tersebut. Tidak diragukan lagi betapa bahayanya perkara ini. Di sini juga disebutkan landasannya. Ulama muhaddis ya, selalu berbicara dengan landasan. Silahkan nanti dikaji dengan sareh ya, dengan kepala dingin, dengan hati yang juga dingin, dengan niat yang baik ya, dengan niat yang baik. Ketiga, setelah memperhatikan beberapa tindakan jamaah ini, yang paling tampak terlihat betapa jauhnya mereka dari ilmu, bersikap serampangan dan kurang teliti. Tindakan itu tidak didasarkan pada ilmu dan pemahaman. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkara yang besar ini harus didasari dengan fikih yang dalam dan pandangan yang teliti. Namun pada kenyataannya mereka tidak seperti itu. Nah ini ya ikhwah. Jadi urusan menghalalkan darah, harta, kehormatan
seorang muslim itu perkara berat, ya, bukan perkara ringan. Oleh karena itu perlu, ya, didasari dengan ilmu dan pemahaman dan ketelitian untuk mengkaji fakta yang ada di lapangan. Berdasarkan uraian di atas, saya katakan sambil mengharap taufik Allah Subhanahu wa taala, pertama, ya, saya menyeru kepada siapa saja yang bergabung dengan Jamaah Daulah Al-Baghdadi supaya keluar darinya dan menjauhinya. Kalimatnya di sini, ad'u man yantasibu ila hadhil jamaah ilal khuruji minha wal ibti'ati anha. Sama tentunya kita mengulang kalimat beliau ini. Siapa saja yang bergabung dengan Daulah Khilafah Al-Baghdadi di Solo supaya mereka keluar dan menjauhinya. Kan begitu kalimatnya. Enggak, kalau kita sudah memberi keterangan aja oleh ikhwah, itu keterangan dengan sepenuh kesadaran kita, dengan sepenuh ilmu kita, dengan sepenuh lisan kita, tetapi dengan niat yang baik. Ketika kita belum memahami persoalannya, kita diam pada waktu itu. 2 tahun kita diam, ya, dikuyok-kuyok banyak orang, perkara sebesar ini kamu diam, ya. Maka kalau kita ketemu siapa saja, ya, walaupun itu dulu adalah bekas murabi kita, bekas, ya, ada bekasnya, tetapi persoalannya ini nasihat ulama mujahid al-muhaddits. Yang kedua, saya mengajak kepada pembesar Jamaah Daulah Al-Baghdadi, rujulahnya ada, tidak hanya menyeru pengikutnya, ya, tapi menyeru pemimpinnya. Karena kita sudah mengkaji, ya, fakta lapangan yang kita temui seperti itu, kajian dari para ulama seperti itu, terus mau apa lagi? Saya mengajak para pembesar Jamaah Daulah untuk kembali kepada kebenaran serta bertobat kepada Allah Azza wa Jalla atas apa yang terjadi karena mereka, mulai dari kesalahan yang fatal dari perkara-perkara besar yang telah kita sebutkan di depan. Ketiga, saya serukan kepada seluruh mujahidin di negeri Syam untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, untuk menyatukan barisan dan kalimah mereka, lalu menyibukkan diri dengan berjihad melawan musuh mereka. Siapa musuh mereka? Musuh kita, ayah ikhwah, ya koalisi salibis Zionis, ya kan? Musuh kita bukan mujahidin yang benderanya warnanya beda dengan kita, bukan. Biarkan saja itu, ya. Musuh kita adalah koalisi salibis Zionis. Ini menarik sekali. Saya pernah diskusi, ya, dengan salah seorang di antara yang dianggap bagian daripada ISIS, yang dipercaya oleh ISIS yang ada di Syam, dia berada di Indonesia. Apa perbedaan antara Al-Qaeda dengan Daulah Khilafah? Kata beliau ini, kalau kalau Al-Qaeda itu mengutamakan musuh utamanya adalah aliansi salibis Zionis, kalau Daulah Khilafah Al-Baghdadi sohawat, katanya gitu. Sohawat itu siapa saja yang tidak setuju dengan kekhalifahan Al-Baghdadi itu dianggap sohawat, dan itu menunjuk kepada kaum mujahidin selain Daulah Khilafah Al-Baghdadi. Untuk itu maka dihukumi murtad lebih dahulu supaya halal darahnya, halal kehormatannya, dan halal hartanya. Maka kita serukan kepada para pemimpinnya di sini di Indonesia, di Solo, bertobatlah kalian. Dan diserukan kepada para mujahidin semuanya yang ada di Solo supaya menyibukkan diri dengan berjihad melawan musuh mereka. Siapa musuh Anda? Mari kita rumuskan. Kemudian di sini disitir kalimat Abul Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, di dalam Jami'ur Rasail juz 5 halaman 300.
Wa mata jahadat al ummah aduwaha allafallahu baina qulubiha wa in tarakatil jihada syughila ba'duha bi ba'd. Ya. Ketika umat itu sungguh-sungguh berjihad melawan musuhnya, ya, jelas mujahidin apapun benderanya bukan musuh kita, bukan musuh mujahidin, ya. Pada saat umat sibuk, ya, berjihad melawan musuhnya, allafallahu baina qulubiha, Allah akan melulutkan, ya, melunakkan hati-hati mereka menjadi dekat tentunya. Dan pada saat tarakatil jihada, pada saat umat itu meninggalkan jihad, sibuk sebagian dengan sebagian yang lain. Iya, kalau ada amaliyat dulu di Afghanistan itu, kalau ada amaliyat besar melawan Rusia di mana gitu, itu dari berbagai tandim datang bersatu. Tapi begitu selesai sudah tidak ada amaliyat, ribut di antara mereka, ya kan? Sibuk membicarakan tentang aib masing-masing mujahidin. Kita sudah mencoba menghindari ini sekali lagi, ya ikhwah. Hari ini kenapa kita membicarakannya? Sekali lagi karena keberadaan Daulah Khilafah Al-Baghdadi telah membuahkan perkara-perkara yang batilah. Maka kita harus berbicara, tetapi berbicara dengan adil, ya, menyeru mereka supaya bertaubat siapapun, ya. Saya juga menyeru mereka supaya tidak berkelompok-kelompok, ya, bertaassub dengan kelompoknya, bertaassub dengan satu bendera atau faksi-faksi selain Islam. Hendaknya mereka menyandang nama yang agung ini yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Mari ya ikhwah, bendera, nama tandim, sorban pemimpin itu kan rusum aja, formalitas-formalitas. Yang kita inginkan adalah kesatuan barisan mujahidin untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan jihadnya bermakna fisabilillah apabila ia bertujuan untuk li'ilai kalimatillah, tidak ada yang lain. Selanjutnya Syekh Al-Muhaddits Abdul Aziz At-Turaifi. Sekali lagi beliau hari ini masih berada dalam penjara kerajaan Arab Saudi, ya. Muhaddis, bayangkan ahli-ahli hadis pada di penjara. Mungkinkah At-Taifah Al-Mansurah memenjarakan ahlul hadis? Tidak mungkin. Kesimpulannya yang memenjarakan ahlul hadis mesti bukan At-Taifah Al-Mansurah. Tidak boleh seseorang berpendapat bahwa baiat adalah haknya dan imarah hanya miliknya. Pernyataan muhaddis. Yang kedua, khilafah ditentukan oleh syura dari kaum muslimin, bukan beberapa amir saja. Yang ketiga, orang yang memerangi dan mengafirkan mujahidin pasti tidak menghargai kehormatan kaum muslimin. Pasti ya ikhwah, hati-hati ini. Siapa yang diperintah berbuat keharaman, maka dia tidak boleh patuh dan tidak boleh berbai'ah. Banyak sekali ini, maka saya baca agak cepat. Berikutnya Khawarij, orang yang menyebut An-Nusrah dan Al-Ahrar sebagai orang-orang murtad. Jadi karena Daulah Khilafah Al-Baghdadi telah menetapkan An-Nusrah pada waktu itu masih ada, ya. Hari ini sudah berganti nama, ya, menjadi Jabhah Fath Syam, ya. Selama saya ikuti media massa barat masih menyebutnya sebagai Front Nusrah saja, belum pernah menyebut Fath Syam kecuali sekali. Jadi tampaknya ini sudah disadari oleh semuanya, ya. Mau berganti nama apapun, ya, maka mereka tetap menganggap sebagai bagian daripada pemikiran Al-Qaeda. Tetapi bukan itu yang mau dicapai. Kemudian sifat paling mendasar pada Khawarij, ya, dituliskan oleh beliau, sifat yang paling mendasar pada Khawarij yang banyak disebutkan dalam berbagai dalil, ya, di sini adalah mengafirkan kaum muslimin tanpa bukti perbuatan yang menyebabkan kafir serta menghalalkan darah mereka. Pada zaman Ibnu Abbas mereka juga memerangi orang kafir dan menegakkan had
Namun demikian Ibnu Abbas tetap menyebut mereka Khawarij. Jadi bahwa hari ini Daulah Khalafah Al-Baghdadi menegakkan had atau hudud dan memerangi orang kafir, itu tidak bisa menghapus ketentuan bahwa mereka tetap Khawarij. Karena apa? Karena mereka mengkafirkan orang yang tidak patut mendapatkan vonis kafir, dan menghalalkan darah orang yang tidak patut dihalalkan darahnya menurut ketentuan syariat. Jadi itu tidak menghapus bahwa kami memerangi orang kafir, dan kami juga menegakkan had atau hudud di wilayah kekuasaan kami. Bahkan saya nonton videonya, wallahu alam, mereka juga sudah menerapkan jizyah, mereka juga sudah mengatur BPKB dan STNK buat pemilik kendaraan bermotor. Itu tidak. Ya, mereka juga mengkampanyekan apa yang mereka sebut dengan mengganti uang konvensional dengan dinar dan dirham, tapi mereka masih menggunakan uang konvensional dalam perdagangan mereka. Itu yang belum bisa dirubah. Kemudian yang dimaksud dengan syura adalah syura Jamaatul Muslimin, bukan syura dari jamaah golongan dan pasukan tertentu. Kemudian berikutnya, Khawarij lebih berbahaya daripada orang-orang kafir bagi umat ini dalam hal kerusakan, bukan dalam hal kesesatan. Hati-hati ini ya ikhwah. Statement muhaddis ini ya. Al-Khawariju akhtaru 'alal ummah minal kuffar fil ifsad la fid dhalal. Bahasa Arabnya fil ifsad. Ini baru sebagian loh ayat ikhwah loh ya. Telah berdiri daulah negara untuk Murji'ah, tetapi tidak akan berdiri daulah untuk Khawarij. Sudah paham ya Murji'ah? Murji'ah itu ya orang yang menganggap bahwa iman itu cukup dengan ikrar bil lisan. Ya, hatinya tidak diteliti dan amalannya menyimpang dari ketentuan Islam. Yang penting ikrar bil lisan. Ya itu banyak sekali ya. Biasanya Murji'ah itu lebih dekat kepada kemunafikan, ya kan? Ini banyak sekali daulah Murji'ah di muka bumi ini, ya kan? Dan kita kesulitan Ahlus Sunnah ini dilematis, ya. Kalau kita menerangkan tentang kesesatan Khawarij, Murji'ah seneng. Kalau kita menerangkan kesesatan Murji'ah, terutama para penguasa Murji'ah, juga Khawarij seneng, ya. Kalau kita menerangkan kesesatan dua-duanya, tidak ada yang senang. Kemudian yang terakhir pernyataan beliau, Syekh Abdul Aziz Al-Muhaddis, ya, At-Turaifi, aku tidak ragu lagi bahwa tanzim daulah adalah Khawarij. Ini statement muhaddis. Wallahu a'lam bishawab. Masih banyak yang harus kita bahas, tapi sudah 10:30. Waktu saya diberikan 1/4 jam lebih panjang, sudah saya ambil. Jazakumullah khairal jaza. Sekali lagi ya ikhwah, kalau mau lebih lengkap lagi, nanti yang bisa dilihat sudah diupload di YouTube, ya. Kajian di Ramadan kemarin kita kaji 2 kali, paling tidak satu kajiannya itu 1 jam 40 menit lebih lah. Jadi kalau 2 kali agak lebih lengkap insyaallah. Wallahu alam. Kalau masih diperlukan lagi keterangan, nanti disesuaikan jadwalnya, saya siap untuk memberi keterangan. Bahkan saya bilang kepada panitia, hadirkan ulama pendukung daulah khilafah. Tetapi sekali lagi kita tidak mau berdebat. Kita hanya ingin siapa menerangkan apa cukup. Kita serahkan kepada Allah untuk memberi petunjuk taufik kepada umatnya. Setelah kewajiban juru dakwah memberi keterangan hidayah al-bayan. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada saudara pengarah acara. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah al-azim wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah Muhammad